Majunya sebuah bangsa bukan karena sistem demokrasi, bukan karena bentuk pemerintahan yang monarki atau apapun, tetapi kebebasan berpikir untuk kemaslahatan manusia dibebaskan sebebas-bebasnya. Jadi bentuk dan sistem bernegara, pilihlah yang paling mewakili sejarah bangsanya. Karena kesejahteraan hanya didapat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suasananya harus dibangun, ekosistemnya harus dibangun, sintesa antitesa berargumen harus dibangun. Karena Indonesia entah bagaimana tahu-tahu jadi negara hukum dan aturan yang banyak yang membatasi. Menjadi banyak aturan yang terlalu membelenggu, terutama masalah ekonomi. Negara dengan banyaknya aturan titipan oligarki dunia maupun oligarki lokal, lalu bermimpi menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia tahun 2030. Yang ngimpi namanya. Sungguh, ketika politik jadi panglima di depan, negara penuh dengan lobi-lobi politik dan manuver kekuasaan. Ketika politik jadi pemimpin, maka anggaran 2000 triliun selalu jadi rebutan. Ketika politik selalu di depan, maka milenial pun ingin jadi oligarki, mempengaruhi jabatan. Ketika politik menjadi pemegang kekuatan, membuat negara bergerak terbatas, menjadi penekan. Kita melihat fakta sejarah. Renaissance adalah zaman pencerahan di mana kekangan gereja dan tekanan aristokrasi kerajaan dilepas oleh kaum pemikir bebas atau free thinker seperti Galileo Galilei, Darwin, Newton, Leonardo da Vinci, dan lain sebagainya. Islam juga mengalami masa kejayaan ketika sampai Persia, ketika Al-Jabar, Ibnu Battuta, Ibnu Arabi maju dengan pemikiran matematika, pemikiran kesehatan, dan pendidikannya. Amerika membebaskan pemikiran sehingga puncaknya dengan Operation Paperclipsnya yang mengambil 1100 ilmuwan Jerman sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, di mana sebelumnya Rockefeller, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla telah berpikir bebas sebebas-bebasnya yang dibatasi hanya oleh satu hal, yaitu hak paten. Bahkan sejak tahun 1800 Amerika menarik imigran Eropa dengan janji Land of Freedom, sehingga mulai dibanjiri oleh para free thinker yang merasa tertekan di Eropa oleh aturan gereja dan kerajaan. Cina juga sama. Cina menyadari hal itu, karena itu dari 120 juta anggota Partai Komunis Cina, 80%-nya adalah sarjana S2, master degree. Xi Jinping kita tahu semua, sebelum duduk di tampuk kekuasaannya hingga akhir hayatnya, di mana dia adalah presiden Cina seumur hidup dan pemimpin tertinggi PKC, Partai Komunis Cina, telah memecat 1 juta lebih anggota partai yang korupsi dan dihilangkan hak sosialnya. Tidak boleh naik kendaraan umum dan dibatasi di banyak gerakan mereka. Telah menghukum mati lebih dari 10.000 koruptor di Cina dan memberi kebebasan dalam membangun ekonomi di setiap warga Cina dengan no rule. Bahkan di tahun 1990, di mana reformasi ekonomi dilakukan, Cina mewajibkan meniru barang itu wajib. Dunia marah dengan Cina, tapi Cina tidak peduli. Cina punya semuanya dari meniru. Kemudian ketika mahir, Cina bukan menjadi imitating country lagi, tapi Cina sudah menjadi innovating country. Ini karena sontoloyonya pemimpin mereka berani melawan dunia. Indonesia perlu juga dipimpin pemimpin yang sontoloyo untuk melawan dunia. Kalau Indonesia mau maju, lawan semua aturan dunia, buat aturan sendiri. Berani, punya biji nggak lo melakukan hal ini? Itulah yang selalu saya ingatkan kepada semua orang. Kenapa sih kita tidak miring ke bangsa sendiri? Izinkanlah kami mengkopi, bebaskan kami berimprovisasi tanpa BPOM, tanpa izin Departemen Pertanian untuk membangun dunia tani. Tak perlu izin Dekes untuk alat kesehatan, penunjang alat kesehatan. Kalau jamu, bebaskan saja dan tangkap yang nakal, di mana setiap saat ada pengecekan di lapangan. Yang dicek bukan izinnya, bukan stikernya, bukan labelnya, tapi kandungannya. Demikian juga BPOM, yang dicek makanannya, minumannya. Hukum berat kalau mengandung bahan yang mematikan. Prinsipnya adalah seperti apa yang dikatakan semua agama ajarkan. Semua yang di alam ini adalah halal, kecuali yang Allah haramkan. Jangan dibalik. Saat ini pemerintah mengatakan adalah semua yang di Indonesia itu adalah haram, kecuali yang pemerintah halalkan. Wih, lebih hebat dari agama saya kalian ini. Kalian semua pejabat beragama kan? Percaya hari akhir kan? Beribadah kan kalian? Bebaskanlah masyarakat berkreasi, lindungi warganya, dan kita lawan kezoliman dunia. Ini sedikit masukan dari seseorang yang wudhunya masih belum lengkap dan masih belajar jadi orang baik.